Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semua sahabat-sahabat dosen sejawat di seluruh Indonesia. Selamat bertemu dengan aplikasi Ruang Dosen. Di sini saya ingin menjelaskan proses bagaimana dosen membuat soal UTS ataupun UAS dengan menggunakan modul CBT dari yang dimiliki oleh Ruang Dosen. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak akan mendapatkan kemudahan memberikan soal UTS dan UAS ya. Ini terkhusus bagi perguruan tinggi yang masih online ya, di mana PPKM-nya masih level tinggi lah seperti itu. Nah, kita langsung saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak tentu saja harus memiliki akun Ruang Dosen, yaitu dengan cara ya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa diakses di website atau melalui aplikasi di Google Play. Silahkan cari dengan kata kunci yaitu Ruang Dosen New ya. Atau yang mudahnya adalah ruangdosen.asia. Nah, ini ya. ruangdosen.asia. Setelah itu silahkan pilih menu login yang di atas ini ya, kemudian pilih saya dosen. Nah, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum memiliki akun, silahkan buat akun terlebih dahulu. Nah, di sini ya, tuliskan nomor handphone, kemudian password, ini akan dijadikan username dan password, kemudian email ya, NIP dan nama ya. Kemudian silahkan di sini cari perguruan tinggi ibu-ibu dan bapak-bapak. Jika memang belum ada, silahkan bisa diketik di sini ya, dibuat langsung seperti itu. Setelah itu klik buat akun ya, pastikan emailnya itu yang aktif ya, takutnya ibu-ibu dan bapak-bapak nanti lupa. Nah, setelah membuat akun nanti kembali ke halaman depan ya, kemudian baru pilih saya dosen, masukkan nomor handphone sebagai user yang tadi didaftarkan dan password. Setelah itu klik login ya. Setelah klik login, kita akan masuk ke halaman, tampilannya seperti ini ya. Kemudian sebelah kiri ini ada ditandakan kuning nih, di blok kuning ini klik course ya. Nah, setelah ini di sebelah kanan ini ada tombol tambah, klik tambah, kemudian silakan masukkan covernya ya, gambar apa saja silahkan, tapi yang jelas cover dari UTS lah ya, ataupun UAS. Ini supaya nanti gampang mahasiswa ngelihatnya. Kemudian masukkan kode kursusnya atau kode mata kuliah. Contoh umpamanya saya buat UTS Mandris 001 gitu ya. Nah, BASNA ini boleh diisi, boleh enggak ya, kalau umpamanya tahun 2021 kapan akan dilaksanakan, umpamanya katakanlah minggu depan gitu ya, tanggal 8 sampai dengan tanggal 9. Seperti ini. Nama kursusnya apa? Umpamanya UTS manajemen risiko umpamanya gitu ya. Nah, ini nanti kopas saja, atau kalau mau dijelaskan silahkan, umpamanya soal ada 20 dan seterusnya ya, ini kebijakan silahkan dituliskan. Kemudian harga kursus ini karena sebagai persyaratan ya, ini silahkan dimasukkan minimal angka 5.000 nih ya. Ini nanti boleh dicas boleh tidak. Ini kenapa ada harga, karena ini tuh digunakan untuk CBT ataupun tes sertifikasi juga untuk lembaga-lembaga lain, sehingga di sini ada harga ya, kayak begitu. Tetapi apabila nanti ibu dan bapak tidak ingin mengenakan, nggak masalah gitu, tetapi nanti di sininya tetap harus dimasukkan minimal di angka 5.000. Nanti tinggal dibilang aja sama mahasiswanya, nanti untuk masalah harga diabaikan gitu. Minimal pendaftar berapa, katakanlah 40 orang. Kemudian di sini visible-nya adalah nanti card punya kita ini nih, pengumuman UTS UAS ini apakah ingin ditampilkan di halaman mahasiswa atau tidak. Kalau umpamanya iya nih, berarti di checklist. Nanti ini akan tampil. Setelah itu klik simpan ya. Setelah itu klik simpan. Oke. Ini saya tidak ditampilkan dulu, saya simpan dulu. Nah, seperti ini. Setelah membuat tadi ya, langkah pertama ini adalah kursus nih yang tadi ya, manajemen resiko ini untuk CBT-nya. Baru kita masuk, klik yang icon gambar orang nih. Kita lihat nih ya. Ini diklik. Setelah diklik, di sebelah kiri di sini ada akses kelas. Itu diklik akses kelas ya. Kemudian nanti ditambahkan ya, ditambahkan
kelas yang Ibu dan Bapak buat. Ingat, sebelum membuat UTS dan UAS ini asumsinya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah harus membuat kelas daripada mata kuliah. Ada di menu kelas di sini ya, dibuat nih. Ada. Nah, di sini saya sudah ada. Saya akan memilih katakanlah kelas C gitu ya. Kelas C Mandris umpamanya. Nah, maka nanti saya di sini akan memasukkan angka 40 orang kayak gitu. Kemudian simpan. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Setelah begini, ibu-ibu dan bapak-bapak selanjutnya adalah apa namanya? Ini ada list peserta. List peserta ini nanti untuk melihat ya, untuk melihat. Tetapi kalau umpamanya belum, masih dibuat seperti ini, itu nanti masuk ke setup dulu, akses kelas ya. Nah, di sini kita akan men-setup ujian ataupun soal. Pilih menu yang biru ini, yang tombol biru ujian. Ini diklik ya, kemudian ditambah. Nah, nama ujiannya apa? Umpamanya UTS Mandris gitu ya. Nah, soalnya mau esai atau pilihan ganda ya. Ini kita sudah support 2 ya. Kalau umpamanya pilihan ganda, pilih pilihan ganda. Nah, di sini berapa opsi pilihannya? Umpamanya katakanlah 4 yang standar. Pengerjaannya katakanlah 2 jam gitu ya. Nah, di sini dibukanya kapan kursus ini? Katakanlah tadi tanggal 8 gitu ya. Mulai jam 9 katakanlah tadi tanggal 8 mulai jam 9 sampai dengan jam 12 umpamanya. Nah, apakah nilainya nanti hasil akhirnya mau diperlihatkan ke mahasiswa? Kalau iya berarti di checklist, kalau enggak ini dikosongkan, di uncheck ya, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan begini, ini kita sudah membuat judul daripada soal nih. Nah, setelah itu kita sekarang tinggal men-setup soalnya. Di sini ada tombol setup soal, klik setup soal, kemudian tambahkan. Nah, di sini ini pertanyaan 1 ya. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki pertanyaan yang mengharuskan ilustrasi gambar, itu silahkan dilampirkan di sini bisa ya. Dilampirkan di sini contoh nih gitu ya. Jawaban A gitu ya, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Kemudian jawaban yang benernya apa? Umpamanya B. Setelah itu silahkan simpan. Ini juga sudah mensupport di mana di masing-masing opsi apabila memang dibutuhkan lampiran gambar, ya itu juga silahkan bisa ditambahkan. Setelah itu simpan, ya. Lakukan hal yang sama untuk soal-soal yang lainnya, ya. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa kalau seandainya sudah punya bank data gitu ya, ini bisa diimpor. Nah, di sini diklik impor sebelah kanan nih, impor soal, kemudian di sini ada template nih, ya. Ada template 2 opsi, 3 opsi, 4 opsi, dan template 5 opsi. Nah, kalau umpamanya tadi 4 opsi, 4 pilihan, berarti ini di-download dulu. Ya, di-download. Kemudian nanti dilihat. Ya, nah seperti ini hasilnya. Di sini tuh ada pertanyaan yang sebelah kiri question ya. Ini option 1, 2, 3. Ini adalah pilihan-pilihannya. Correct option di sini ini adalah jawaban yang benarnya. Ya, tinggal diikutin aja nih ya, kopas di sini soalnya, ini pilihan 1 2 3 dan seterusnya. Terserah mau berapa soal, tidak terbatas. Setelah selesai nanti di-save ya, kemudian nanti diimpor. Diimpor nih. Caranya adalah tadi ya. Di sini impor, kemudian choose file. Nah, pilih nih yang tadi, kemudian open. Maka secara otomatis soal nanti akan nambah di sini. Bread gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti kita telah selesai membuat soal. Oke, sebagainya. Kita lihat. Nah, nanti si mahasiswa itu pada saat dia ingin mengikuti UTS mata kuliah ibu dan bapak, maka mereka harus mengajukan atau meminta persetujuan, ya, minta persetujuan di halamannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa menyetujui. Bagaimana prosesnya? Maka kita lihat seperti ini, ya. Kita login dari mahasiswa nih, umpamanya, ya. Kita dari mahasiswa, tentu harus dengan akun mahasiswa. Nah, begini ya. Ini kita lihat course, di sini tadi kelas C ya. Belum ada. Nah, kenapa belum ada? Karena tadi kita tidak menampilkan. Nah, kalau pengen menampilkan, tadi ingat langkahnya di checklist ya, di checklist. Nih. Checklist di setup awal. Karena tadi saya tidak tampilkan ya. Karena ini latihan, nih saya tampilkan sekarang. Itu di sini nih ada edit ya. Setelah edit geser ke bawah nih visible, itu di checklist, cek gitu ya, kemudian simpan.
Nah, maka nanti secara otomatis ada di halaman mahasiswa. Ya, ini kita masuk lagi ke halaman mahasiswa. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat di menu course ya. Nah, ini dia yang tadi baru kita tambahkan. Nanti di halaman mahasiswa seperti ini tampilannya. Setelah itu nanti mereka akan klik detail ya. Setelah itu mereka ikuti course ya. Mereka harus mengisi data dengan lengkap dan benar ya. Seperti itu sampai dengan harus mengupload fotonya gitu. Di sini universitasnya juga harus jelas ya. Kemudian mereka ambil foto juga gitu. Setelah itu nanti mereka daftar. Nah, setelah daftar nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian klik akses course. Ingat ya, yang pembayaran ini diabaikan. Akses course. Nah, begini sampai sini. Setelah sampai sini nanti klik gabung ya. Di sini berarti permintaan ke dosen. Ini tidak otomatis gabung tetapi harus disetujui. Nah, ini langkah mahasiswa sampai sini. Oke. Sekarang dari sisi dosen nanti akan terlihat seperti mana login saya. Nih ya. Seperti ini ya course. Kemudian di sini klik ya yang gambar orang itu, kemudian nah di sini nanti akan terlihat seperti ini. Menunggu approval ya. Menunggu approval. Nah, kita bisa lihat detailnya satu persatu. Setelah itu nanti klik akses kelas ya. Akses kelas. Di sini ada list peserta, diklik list peserta. Nah, nanti kalau requestnya banyak nih ke bawah nih. Ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu satu-satu, tinggal check all, klik. Nah, nanti semua ke checklist, setelah itu approve ya. Setelah itu approve berarti dia sudah masuk nih. Sudah masuk ke ruang ujian. Ya. Dari sisi mahasiswa nanti tampilannya seperti ini. Nih akan seperti ini. Klik course. Nah, nih. Dia ada tanda nih, ada flag di sini sudah terregistrasi. Dia tinggal masuk, klik sudah registrasi, dia akses course ya. Nah, ini berubah. Yang tadinya merah sekarang berubah jadi hijau. Klik telah bergabung. Nah, klik ujian sebelah kanan. Sebelah ujian. Nah, ini berarti si mahasiswa tersebut sudah masuk ke ruang ujian. Kalau memang sudah jadwalnya hari ini, berarti nanti dia tinggal klik mulai ujian. Tetapi kalau jadwalnya belum, ini nanti di sini jadwal ujian belum dibuka, keterangannya begitu. Nah, kalau ini berarti sudah dibuka. Maka bagaimana cara melakukannya? Klik mulai ujian. Ya, mulai. Maka nanti akan terlihat seperti ini, ya. Nah, kalau soalnya banyak, nanti di sini banyak soal di sebelah kanan, ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Umpama kita jawab C, ya. Setiap pertanyaan dijawab, kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, lakukan hal yang sama untuk soal-soal lainnya sampai selesai. Setelah selesai, di sini nanti ada waktu, mereka juga tahu. Kemudian klik selesai ujian untuk memastikan mereka selesai. Nah, di sini masih ada pertanyaan, ujian akan dianggap selesai. Ya, setuju. Nah, maka mahasiswa telah berhasil mengikuti proses UTS. Maka silahkan suruh klik ke beranda. Sudah. Prosesnya seperti itu saja dari sisi mahasiswa. Sekarang kita melihat dari sisi dosen apabila mereka sudah melakukan UTS ya. Bagaimana caranya? Ini sama seperti tadi kita login ya. Kemudian lihat di course ya. Ya, kemudian kita tes ini, kelas yang ini tadi. Kemudian kita akses kelas. Nah, di sini ya. Satu peserta ya. Kemudian kita lihat list peserta ini tadi yang sudah bergabung. Kemudian kita bisa lihat absensinya. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingin membuat absensi silahkan. Ya, kemudian di sini ada nilai ujian. Ya, nah nilai ujian diklik. Kemudian lihat hasil ujian peserta. Nah ini untuk melihat ya hasil dari keseluruhan ya masing-masing peserta tuh. Ya ini untuk detail satu-satunya kayak begitu. Nah, lalu kalau untuk melihat secara satu kelas semua gitu, rekap ya, ini ada di cetak nilai. Nah, di cetak nilai ini nanti semuanya nih, kalau umpamanya ada 4 mahasiswa, di tabel ini ke bawah nih, itu ada 40 mahasiswa, kelihatan. Jadi sudah ada rekapan seperti ini, ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal ngeprint saja, print gitu ya, selesai ya, dikumpulkan, dikasih ke TU gitu. Nah, untuk membuat rekapitulasi nilai akhir ya, akhir semester yang terdiri dari
tugas, kemudian UTS, UAS, nilai angka dan nilai huruf itu bisa dilakukan di sini juga. Syaratnya ya, ibu-ibu dan bapak-bapak konsisten dari awal mulai pembentukan kelas ini, pembuatan kelas, kemudian absennya ini harus diisi aktif setiap pertemuan gitu ya. Kemudian tugas-tugasnya juga harus dibuat di sini. Nah, setelah itu nanti cara pembuatannya adalah masuk ke course ya. Setelah itu kemudian nanti kita ambil contoh aja yang sudah dilakukan di sini ya. Kemudian kita ambil contoh yang inilah gitu ya, yang lalu nih. Kemudian akses kelas. Nah, nanti di sini ada nilai akhir ya, ada nilai akhir. Nah, ada nilai akhir ini di sini ada beberapa nih ya. Ada nilai coba esai dan coba post test nih. Setelah itu nanti lihat. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini, bentuk rekapitulasi ya. Nah, pertanyaannya, kenapa nilai UTS, tugas dan UAS ini tidak ada nih ya? Yang ada hanya UAS nih. Ini karena kita tidak ada absen tadi ya, karena tidak ada UTS. Nah, ini nanti UTS dan UASnya harus dibuat seperti tadi prosedurnya. Kemudian absennya juga harus dilakukan pada saat perkuliahan. Maka nanti secara otomatis akan terlihat seperti ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah membuat kartu hasil studinya, tinggal dikirim ke TU gitu ya. Nanti seperti ini saja, mudah ya. Untuk tahapan-tahapannya, apabila ibu-ibu dan bapak-bapak bingung, silahkan kontak saya melalui WhatsApp di 0877 890 61666. Dan apabila ibu-ibu dan bapak-bapak dari perguruan tinggi yang ingin ya mengimplementasikan ruang dosen di kampusnya, silahkan hubungi saya di WA yang tadi 0877 890 61666 ya. Tapi tentu saja itu tidak cuma-cuma ya, artinya ada sejumlah syarat yang harus kita diskusikan dan kita sepakati. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam menjalankan tugas sebagai dosen ya, dan tetap mampu berkolaborasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.